didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, masih bersama saya Amal Kafi dan juga Prof. Nazaruddin Umar, masih dari Masjid Al-Ikhlas PIK. Dan Prof, di bulan suci Ramadan ini, apakah benar seluruh amal ibadah kebaikan kita itu dilipat gandakan, Prof? Iya, banyak sekali hadis menjelaskan itu ya. Kita baca Quran, di luar Ramadan satu huruf satu pahala. Dalam bulan suci Ramadan satu huruf kita baca 10 pahalanya. Alif Lam Mim, di luar Ramadan dapat pahala 3 kan? Dalam bulan suci Ramadan alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10, 30 pahala. Bayangkan kalau kita khataman Quran Ibu. Ibu-ibu kan rajin sekali khatam Quran itu bisa sampai 10 kali ya Bu ya. Enggak. Kalau enggak bisa 10 kali 9 lah Bu. Minimum 1 kali lah, masa sih? Ya. Jadi Ibu, itu Quran saja yang kita baca. Bayangkan hebatnya Ramadan itu, tidur pun juga dapat pahala. Apalagi kalau melek dan berkarya ya kan. Faqul i'malu fasarallahu malakum. Berkaryalah, Tuhan nanti akan memperlihatkan hasil karyanya. Apalagi dalam bulan puasa ini. Ana ajuzibi, ya di pahalanya puasa itu bukan menyuruh malaikat memberikan balasan. Aku sendiri yang akan membalasnya. Bangga enggak kalau yang memberikan bonus hadiah itu langsung dari Allah? Ya. Bukan melalui perwakilan. Inilah hebatnya bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu, makanya itu kan kita ada doanya kan Bu. Ya, pangkalan pendaratan Ramadan itu harus dijemput 2 bulan sebelumnya, Rajab dan Sya'ban. Sebetulnya maaf Bu, terlambat kita menjemput bulan suci Ramadan kalau hanya menjemputnya besoknya Ramadan baru kita sadar taubat. Jemputlah Ramadan itu mulai bulan Rajab. Rajab kita mulai taubat, kita mulai bersihkan diri, kita mulai melakukan ibadah sunat, rawatib, qabliyah, ba'diyah, dan sholat sunat muakkad dan gairu muakkad, puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Jangan tinggalkan dosa. Masuk bulan Sya'ban, ya kita mulai masuk ke masjid 5 waktu kalau ada waktu, ziarahi makam orang tua, banyak berdoa, mulailah kita baca Quran, bersihkan diri. Jadi energi spiritual yang kita peroleh pada bulan suci Ramadan tidak lagi digunakan membersihkan diri kita, karena sudah dibersihkan oleh bulan Rajab dan Sya'ban. Energi yang kita peroleh pada bulan suci Ramadan kita pakai mendaki naik ke atas dan melejit kita sampai ke atas. Kenapa? Full baterai. Jadi kalau baterainya tinggal 1 strap, bisa nggak kita terorbit naik ke atas? Enggak lah. Kita mau bicara penting tapi baterai handphone kita tinggal 1 strap, nggak pede kita kan. Nah, kalau supaya kita pede, bulan suci Ramadan itu didandani dengan amalia Rajab Sya'ban. Ya kan? Ada Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada bulan Ramadan ini. Apa yang kita lakukan? Udah naik ke atas tuh. Maka itu saya bermohon kepada kita semuanya, dan kita juga mohon kepada Allah, semoga Ramadan kita tahun ini lebih energik ya, lebih full power dibanding dengan Ramadan-Ramadan masa lampau. Dan mungkin juga karena baru kita tahu ya, Ramadan akan datang, semoga Tuhan memanjangkan umur kita, lebih energik lagi, lebih powerful Ramadan kita dibanding dengan Ramadan kita yang lampau. Inilah yang akan menjemput dan dijemput oleh husnul khatimah. Prof, setelah kita tahu banyak apa makna dan juga keutamaan di bulan suci Ramadan, boleh Prof dibocorkan amalan-amalan apa saja selama bulan suci Ramadan sehingga kita semua bisa di sini mendapatkan semua keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Tafadhol. Amalan itu ada 2 macam Bapak Ibu. Ada amalan lahiriah, ada amalan batinnya. Amalan lahiriah itu perbanyak sujudnya, terutama di malam hari. Ya, perbanyak sedekahnya. Sedikit artinya buat kita, besar artinya anak panti asuhan. Ya. Perbanyak upayanya untuk
membersihkan masjid. Masjid di sekitar rumah kita itu jangan biarkan. Itu masjid itu rumah Allah loh Bapak Ibu. Jangan sampai rumah kita itu kinclong, tapi rumah Allah nggak kinclong. Apa nggak malu kita? Saya mohon, ajaklah keluarga kita untuk kerja bakti di masjid. Ada yang beli cat. Kamu nak hari libur ya, hari Sabtu Minggu, nanti kita perbarui cat masjid. Nggak usah melibatkan jamaah. Nanti kita sholat subuh, hari Sabtu atau hari Minggu 2 hari ini, selokannya masjid kita bersihin. Ya. Kemudian toiletnya kita gosok, belikan zat kimia supaya bisa mengkilap, bisa harum. Ya, sajadahnya imam yang kumuh kita gantikan sajadah yang di rumah banyak tuh pemberian sajadah dari takziahan itu. Setiap kali umrah beli sajadah macam-macam sehingga numpuk itu sajadah di lemarinya, padahal sajadahnya imam, sajadahnya masjid itu kurang, kumuh. Oh ini masjid nggak ada jamnya, bagaimana tahu waktu salatnya? Beliin. Oh ini sound systemnya nggak bagus nih, kita gantiin. Wah ini lampunya kok redup, kita nggak bisa ngaji. Kasihan tuh Quran kecil, orang yang nggak pakai kacamata nggak bisa ngaji. Nah kita ganti, bola lampunya yang wattnya bagus. Oh nggak bisa, karena wattnya itu hanya 1200. Kita tambahkan PLN, Pak saya bayar upgrade naik menjadi 5.000 misalnya, supaya bisa nyala lampunya lebih terang. Nah, tapi ini bahaya ini, nggak ada pintunya. Sekarang kan barang-barang masjid pun dimalingin orang. Masya Allah, udah dikunci. Masa termolposnya kayak gini, kumuh. Mimbar sudah 20 tahun yang lampau sudah kumuh. Udah dimakan rayap, kita ganti. Ayo gotong royong. Dandani masjid. Karena itu rumah Allah, seperti hanya mendandani rumah kita sendiri. Itu amalan lahiriah. Amalan batinnya, ya Allah, saya akan menggunting semua dosa-dosa langganan saya. Dosa saya sering suka anania, apa itu, memuji diri, ujub. Aku tidak mau lagi. Dosa saya itu suka mubazir, tasnya sudah lemari, masih beli tas lagi. Udah, apa artinya mengoleksi tas? Belakang rumah kita itu mau makan gak ada. Ya, rohani kita dibersihkan, istighfar terus, salat tahajud lama-lamain, ngaji banyak. Ya. Kemudian juga takhanus, apa itu namanya itu ya, kontemplasinya sangat kuat. Lama-lamain, jangan salatnya cepat, buru-buru. Ya, cuman 1 kali Ramadan setahun datang, udah ambil 8 rakaat aja deh. Jangan ke situ, ambil 8 rakaat yang 2 kali salam aja. Ada 8 rakaat cuma 1 kali salam, nggak usah pergi ke masjid. Enggak begitu caranya. Kalau kita mencintai Tuhan, kita ambil yang paling bagus, yang paling perfect. Hadisnya Umar 20 rakaat itu salat tarawih itu. Hadisnya Aisyah 8 rakaat tambah 21 untuk witir. Bagaimana kalau witirnya kita sudah lakukan di masjid, tapi nanti malam witir lagi? Kalau saya jawab sesudah yang saya yakini sendiri, ya udahlah, witir lagi, double witir. Memang ada satu-satunya witir fi akhir lail itu ya, ada hadisnya juga. Tapi kalau menurut saya, Nabi pernah memimpin sholat 2 kali. Sudah sholat asar di masjidnya di Madinah, pergi belusukan ke desa seberang, ditungguin jamaah. Ya Rasulullah, kami tungguin untuk minta diimami lagi. Jadi Nabi 2 kali sholat asar. Ada orang berkali-kali haji, saya beberapa kali haji Bu. Wajib kan cuma 1 kali. Wajib aja bisa dilakukan berkali-kali kok. Witir, insya Allah kita tidak masuk neraka karena 2 kali witir. Iya kan Bapak Ibu. Marilah kita husnudzan kepada Allah. Aku salat witir lagi karena aku mencintaimu ya Allah. Enggak usah dengarkan yang lain. Wah kamu bid'ah dan sebagainya. Biarin aja. Yang penting aku mencintai Tuhanku. Apa Tuhan rela memasukkan neraka hanya karena 2 kali witir? No.
Tuhan itu maha pencinta kok. Saya kira gitu. Baik Prof. Syukuran jazilan Prof pengingatnya dan telah memberikan kita hasanah Islam memperkaya kita terkait dengan apa juga makna serta keutamaan bulan suci Ramadan. Semoga kita istiqomah dalam kebaikan khususnya di bulan suci Ramadan ini karena banyak sekali manfaat dan kemaslahatannya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita jumpa kembali di Hasanah Islam Metro TV episode selanjutnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,